Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, minggu pagi sebelum nanti kita akan beribadah tentunya ya. Mari saya mengajak terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, di minggu pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, pemeliharaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan mohon juga tuntunan-Mu Tuhan atas hidup kami melalui firman-Mu. Mari nyatakan isi hati-Mu, nyatakan pesan-Mu buat setiap kami, dan urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 15 ayat yang ke-8 dan 9. Saya bacakan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius ini adalah nubuatan yang disampaikan Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya pernah menyampaikan ini. Dan memang apa yang dikatakan firman Tuhan ini juga terjadi. Di mana banyak orang-orang yang memuliakan Tuhan atau beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, tetapi hanya sebatas menyanyi. Jadi hanya nyanyian-nyanyian rohani, hanya nyanyian lagu pujian, tetapi tidak didasari dengan hati yang mendekat kepada Tuhan. Untuk itulah Tuhan menegur, ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, jadi yang demikian ini sia-sia ibadah kita. Kalau kita beribadah hanya sekedar store muka, ibadah sementing datang di gereja nanti diajak nyanyi ikut nyanyi. Kalau nggak hafal ada tagnya. Ya, saya mau beritahu saudara bahwa ibadah lebih dari sekedar kewajiban. Ya, kalau kewajiban memang tidak dilakukan dosa, harus dilakukan, betul. Tetapi lebih dari itu, hendaklah kita melakukannya, yaitu ibadah kita dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang rindu kepada Tuhan, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan melihat hati kita. Walaupun mulut kita menyanyikan lagu pujian dengan suara nyaring, suara yang merdu indahnya luar biasa. Ya, tetapi kalau hati kita tidak turut memuji Tuhan, hati kita tidak sepenuh hati, ya, tidak menyatakan syukur kepada Tuhan, maka semua sia-sia. Ya, lebih baik mungkin suaranya pas-pasan, mungkin gak indah-indah banget, tapi hatinya sungguh-sungguh memuji Tuhan. Yang demikian yang dikenan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan. Percuma mereka beribadah kepadaku. Loh, ada ibadah yang percuma. Kenapa? Karena mulut dan hatinya tidak sejalan. Bahkan lebih lagi, ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nih, ini juga untuk tentunya hamba-hamba Tuhan. Ya, pastikan bahwa yang disampaikan dalam ibadah itu, ya, khotbahnya harus firman Tuhan. Dasarnya firman, jangan yang lain. Jangan filosofi dunia. Oh, jangan dongeng-dongeng. Jangan hal-hal yang lain, tapi firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu kebenaran yang harus disampaikan. Dan jemaat sekali lagi meresponnya dengan haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Kalau demikian maka ibadah kita menjadi ibadah yang luar biasa. Jadi ketika datang ibadah mungkin waktu berangkat masih dengan beban yang berat. Ketika
memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati, dan menerima sabda firman juga dengan sungguh-sungguh, akhirnya pulang mengalami kelegaan, pulang mengalami pemulihan, pulang mengalami kesembuhan, pulang mengalami mujizat Tuhan. Nah, itu terjadi kenapa? Karena ketika kita sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan, di mana mulut kita atau bibir kita memuji dan hati kita pun melekat kepada Tuhan, maka sesungguhnya ada perkenanan Tuhan, dan di situ ada kehadiran Tuhan, ada hadirat Tuhan. Di mana hadirat Tuhan ada pemulihan. Ketika ada hadirat Tuhan ada kesembuhan. Ketika ada hadirat Tuhan ada mujizat Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, mari perbaiki cara beribadah kita kalau memang selama ini kita masih seringkali belum segenap hati. Dan hal yang lain yang harus diperhatikan dalam beribadah, ya, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, yang haus dan lapar akan kebenaran, orang-orang yang beribadah dengan penuh kerinduan dan cinta kepada Tuhan, ya tentunya dia akan berjuang semaksimal mungkin, tidak terlambat. Dulu ya seringkali ada ibadah yang penting belum doa berkat. Ya, yang dikejar doa berkatnya. Padahal ibadah itu rangkaian dari awal sampai akhir. Karena itu pastikan kita beribadah dengan segenap hati, mengikuti dari awal sampai akhir. Dan ketika kita beribadah sungguh-sungguh, maka Tuhan disenangkan, maka Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan berkenan, maka Tuhan pasti memberkati akan hidup kita. Bahkan kita percaya ketika kita memuji, menyembah Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka akan ada lawatan Tuhan terjadi atas hidup kita. Akan ada jamahan Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Ya, sekali lagi, ibadah jangan sekedar ikut-ikutan, samping kanan kirinya, loh mereka kok tunduk kepala aku ikut, oh mereka kok angkat tangan aku ikut. Jangan demikian. Lakukan semuanya dengan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya, mungkin engkau tergerak untuk bersujud gak apa-apa di gereja. Boleh gak? Boleh. Yang lain gak bersujud gak apa-apa kalau Roh Kudus gerakan engkau untuk bersujud. Ya, jadi intinya adalah apa? Dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan hanya rutinitas saja. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus lebih sungguh dalam ibadah kami. Bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar rutinitas agama, tetapi sungguh-sungguh karena hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu kepada Tuhan, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan karena itulah kami percaya ketika kami beribadah dengan segenap hati kami, maka ibadah kami berkenan dan Engkau dipermuliakan. Bahkan kami percaya berkat Tuhan akan dicurahkan atas hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam bimbingan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan segera siap-siap untuk beribadah ya. Dan jangan lupa tetap semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.